qariba. Hadza fi 'asin ghairi ghafilin fi dzikrihi fa kaifa idza jama'atil ghaflatu wal isyanu. Jadi ancaman seperti itu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud tadi ya, atau Nabi Musa, itu parahnya seperti itu. Padahal itu adalah orang yang bermaksiat tapi tidak lalai, khusyuk di dalam sholatnya. Itu pun mengerikan ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, fakaifa idza, bayangkan ketika lalai sudah durhaka. Jadi itu hanya durhaka saja, sudah lalai menghayal kemana-mana waktu sholat, durhaka lagi kepada perintah Allah. Ya makin parah. Wakana Allah babi ikhtilafil ma'ani allati dzakarnaha fil qulubi yang qasaman nasu ila ghafilin yutammimu salatahu wa lam yahdur qalbuhu fi lahadin minha. Dan karena berbeda-beda setiap orang, setiap makna-makna yang sudah saya sebutkan itu di hati setiap manusia itu berbeda-beda, maka manusia pun juga bisa terbagi, bisa berbeda-beda. Ada yang wafil yutammimu sholatahu. Ada orang yang sholatnya tuh lalai, tapi sholatnya sempurna, rukun-rukunnya sudah dia baca semua, lakukan semua, tetapi walam yahdur qalbuhu fi lahadin minha. Hatinya tidak fokus, tidak khusyuk di satu detik pun. Katakan di satu detik pun di sholat itu dia tidak fokus sama sekali. Mikirnya ke luar semua, ke selain Allah. Wa ilaman yutammimu alam yaghib qalbuhu fil hadatin minha bal rubbama kana mustawbil aibal hammi biha bihaiz wala yuhissu bima yajri bayna yadayhi. Ada juga manusia terbagi menjadi orang, ada juga yang orang yang sempurna, menyempurnakan sholatnya dan hatinya tidak lenyap di satu detik pun, sedetik pun dari di sholat itu dia fokus semua dari awal takbir sampai assalamualaikum, tidak lenyap hatinya, artinya khusyuk semua. Bahkan terkadang ini orang pikirannya fokus sempurna, merata di sholat. Mustab itu dari awal sampai akhir pikirannya di sholat, sehingga dia tidak merasa apa yang terjadi di depannya. Ada gempa atau ada tabrakan, ada petasan bunyi, tidak merasa dia. Itu ada yang demikian itu. Walidzalika lam yuhissa Muslimu bin Yasarin bisugudil ustuwanati fil masjidi ijtama'an nasu 'alaiha. Oleh karena model manusia seperti itu ada, maka tidak mustahil. Siapa ini? Imam Muslim bin Yasar, itu ulama salaf ya. Imam Muslim bin Yasar itu ada tiang masjid yang roboh, ada yang tiang masjid yang roboh di masjid, beliau tidak merasa, tidak gemetar, tidak ada kaget sama sekali. Orang-orang berkerumun mengerumuni tiang masjid yang besar roboh itu. Ternyata kok kumpul sini kalian semua. Loh, sampean tadi sholat itu jaga roboh, nggak tahu loh, nggak tahu saya, nggak tahu apa-apa. Itu bukan main-main, itu benerannya dari khusyuknya. Wa ba'dhum kana yahdurul jama'ata muddatan wa lam ya'rif qadduh man 'ala yaminihi wa yasarihi. Ada juga sebagian ulama salaf itu ya, menghadiri salat berjamaah, ikut salat berjamaah beberapa masa, namun dia tidak tahu siapa yang di kanannya, siapa yang sisi kiri,
di shop yang dia tempati itu, dia tidak tahu siapa saja yang ada di kanannya, dia di kirinya, tidak tahu. Tadi sampean ada di sebelahnya si Zaid. Oh ada Zaid gitu. Iya. Masa gak tahu? Nggak tahu saya. Itu beneran itu kalau dulu ya. Wajibu qalbi Ibrahimah sallallahu salamu alaihi kana yusma'u ala milaini. Nabi Ibrahim itu jantungnya, hatinya itu mendidih kemerocok, kata orang Jawa. Kemerocoknya hati Ibrahim, mendidihnya Nabi Ibrahim itu sampai terdengar dari jarak 2 mil, dari gemetarnya, dari takutnya beliau. Wa kanat jama'atun tastaghfiru kanat tasfarru wujuhum matarta'idu faraisuhum. Ada juga beberapa ulama yang ketika sholat wajah mereka itu pucat dan otot-ototnya bergemetar. Itu tidak lain karena mereka fokus kepada Allah, kepada sholatnya. Wa kullu dzalika ghairu mustab'adin fa inna ad'afahu musyahadun fi himami ahli dunya khawfi muluh wa khawfi mulukud dunya ma'a ajzihim wa dha'fihim wa khasasatil hududil hasilat minhum. Itu semua kejadian-kejadian spektakuler seperti itu tidak mustahil, tidak dianggap mustahil. Jangan pakai logika sendiri ya, pakai kenyataan yang ada di orang. Jadi memang itu nyata. Sebab apa? Buktinya yang lebih parah, jauh berlipat ganda parahnya dari itu, kita saksikan, kita lihat dengan mata kepala sendiri di keinginan-keinginan orang-orang yang orang rakus dunia, dan terjadi pada rasa takut kepada raja-raja dunia sampai gemetar, sampai tidak tahu siapa yang ada di samping raja itu dari takutnya kepada raja. Padahal raja itu tidak punya kemampuan apa-apa. Raja itu lemah. Di samping kepentingan-kepentingan yang didapatkan dari raja itu adalah barang murahan, hanya materi dunia. Itu sempat membuat gemetar rakyatnya yang berhadapan dengan raja itu. Hatta idkhalal wahidu ala malikin awazirin yuhaddithuhu bihimmatihi summa yakhruju wa rusuila amman hawalaihi aw ansau bil malik lakana la yaqdiru ala al ikhbari anhu lishtighali hammihi bihi ansau bihi wal hadirina hawalaihi. Sampai-sampai ada salah seorang dulu itu masuk ke istana raja atau perdana menteri atau menteri, kemudian dia berdiskusi dengan raja itu dengan semangat, dengan fokus ya, himmahnya itu maksudnya dengan penuh perhatian kepada raja, kepada menteri itu. Kemudian setelah keluar dari istana, dari kantor menteri itu, seandainya dia itu ditanyakan siapa saja yang ada di sekeliling raja tadi, ditanyakan pakaian raja itu apa warnanya, pakai jas apa pakai kaos, maka dia tidak mampu. Dia tidak bisa menceritakan, saya tidak tahu raja pakai jas apakah pakai kaos. Awazirin, siapa saja di sekeliling raja tidak tahu. Dari fokusnya dia kepada raja, itu raja dunia yang tidak punya kemampuan apa-apa. Listighodhami bihi ansawbaihi, karena pikirannya fokus, sibuk memikirkan raja sehingga terabaikan itu pakaian apa raja, dia tidak tahu. Dan terabaikan orang-orang yang ada hadir di sekitar raja, dia tidak tahu. Itu ada, itu terjadi itu. Wal kullin darajatun mimma amilu. Masing-masing orang itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat dari apa yang mereka amalkan. Fa kullu wahidin wa haddu kulli wahidin min salatihi biqadri khawfihi wa khushu'ihi wa ta'zimihi.
Jadi nasib setiap orang atau bagian dari setiap orang di sholatnya itu, pahala yang dia dapatkan dari setiap orang di sholat itu tergantung seberapa tinggi takutnya kepada Allah, seberapa tinggi khusyuknya di dalam sholat, sebagaimana tinggi dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala.